Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisa kecelakaan dengan metode AXIMAP. AXIMAP adalah teknik berbasis sistem untuk analisa kecelakaan, khususnya untuk menganalisis penyebab kecelakaan dan insiden yang terjadi dalam sistem sosioteknik yang kompleks dan dibuat menjadi berbentuk pohon causal analysis. Sosioteknik artinya kejadian kecelakaan yang dianalisa terdiri atas keadaan sosial dan teknikal dari peralatan ataupun mesin yang menjadi subjek kecelakaan. Diagram AXIMAP terdiri atas 4 bagan. Yang pertama adalah bagan eksternal, kedua bagan organisasi, ketiga adalah mengenai physical, aktor event, proses, maupun kondisi pada waktu terjadinya kecelakaan. Untuk physical, itu dia masuk pada kolom yang oval. Untuk aktor, proses, maupun kondisi itu dapat kita masukkan dalam kolom segi 4. Apa yang membedakannya? Artinya, kolom yang berbentuk oval ini dia hanya menuju garis tertentu, tidak dituju oleh kolom manapun. Sedangkan kolom kotak ini dia dapat dituju dan menuju kolom yang lain. Cara yang paling gampang untuk mengerjakan diagram AXIMAP ini adalah kita mengikuti beberapa step pengerjaan. Yang pertama, membuat format AXIMAP menjadi 4 level: eksternal, organisasi, physical actor event, proses dan kondisi, dan outcome. Di mana setiap judul bagian ditulis di sebelah kanan atas. Yang kedua, mengidentifikasi outcomes dari data kecelakaan. Kalau kita melihat untuk data outcomes ini artinya adalah hasil akhir dari sebuah kecelakaan. Apakah itu kerugian berupa kematian, kerugian berupa hilangnya barang, waktu kerja, ataupun kehilangan dari keuangan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan dengan membuat daftar penyebab kecelakaan berdasarkan data kecelakaan. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan sesuai dengan level AXIMAP dengan tabel 1 yang disertai dengan jenis penyebab yang dapat ditemukan dalam setiap level. Jadi yang paling gampang pertama kali adalah kita mengisi dulu tabel level definition dan examples-nya. Tabel tadi dapat dilihat dengan lengkap pada chapter 10 buku Branford Knight Carr Hopkins tahun 2009 yang berisi tentang guidance untuk analisa AXIMAP. Step kelima, Anda menulis sebab akibat kecelakaan dengan singkat dan jelas berdasarkan kategori level. Ini yang lengkapnya bisa Anda lihat di guidance tadi. Jika terdapat penyebab terjadi kecelakaan yang tidak memiliki arti praktis tetapi perlu dimasukkan dalam analisa, maka dibuat dalam bentuk simbol oval untuk membedakannya dengan penyebab yang lain. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pembuatan AXIMAP itu lebih sering dilakukan oleh seorang investigator pemula. Untuk mempermudahnya, biasanya dimulai dari mengisi kolom yang paling bawah, yaitu outcome. Yang kita definisikan di sini adalah kerugian akibat kejadian kecelakaan tersebut. Kolom yang kedua itu mengenai physical actor event, proses, dan kondisi. Di sini Anda memasukkan semua faktor fisik dari pekerja, kemudian proses pekerjaan, dan kondisi saat itu ketika sebelum terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Kolom ketiga berhubungan dengan organisasi. Yang dimasukkan adalah yang pertama, masalah keuangan yang terjadi, peralatan dan desain pada mesin yang terjadi kecelakaan tersebut, sistem keselamatan yang sudah ada, kemudian komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh supervisor
ke tenaga kerja maupun antara tenaga kerja. Selanjutnya, pelaksanaan audit sudah ada atau belum. Untuk level organisasi juga dimasukkan budaya organisasi, manajemen resiko, manual dan prosedurnya, sumber daya manusia, dan yang terakhir, pelatihan yang pernah didapatkan baik oleh supervisor maupun tenaga kerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Untuk level terakhir adalah bagan eksternal. Bagan eksternal ini kita memasukkan mengenai regulasi yang ada, baik dari pihak ketiga dari perusahaan kita, maupun regulasi dari pemerintah, asosiasi ketenaga kerjaan atau asosiasi profesional yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut. Misal, asosiasi yang berhubungan dengan mesin uap, maka Anda bisa masukkan eksternalnya di sini. Sekarang Anda silakan membuka satu kasus kecelakaan dari internet. Silakan Anda tambahkan dulu asumsi yang relevan pada kasus tersebut, kemudian Anda bagi menjadi 4 bagan dan Anda masukkan ke dalam bagan Archimedes. Untuk warna yang berbeda antara warna yang hitam dan putih, ini sebenarnya warna yang di-highlight berwarna gelap sebagai faktor kunci dari beberapa penyebab yang berkontribusi. Kenapa dibuat berbeda? Hal ini dibuat untuk mempermudah kita untuk melihat alur yang saling menyambung antara yang berwarna gelap maupun berwarna putih. Selanjutnya, Anda dapat memeriksa kembali logika sebab akibat, kemudian telusuri setiap rantai sebab akibat dalam diagram, dan pastikan beberapa hal, yaitu agar pembaca tidak mengalami kesulitan, maka Anda harus mengurutkan kejadian. Kemudian, semua panah yang menghadap ke bawah harus menuju outcome. Tidak ada penyebab yang terdaftar lebih dari satu masalah. Step yang ke-9 adalah Anda membuatkan rumusan rekomendasi dari tiap bagan yang kita bahas. Sekian, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.